Evan, kita cerita tentang jangan ajarkan, tapi jangan mengajarkan. Ayo perintah sholat. Giliran setiap melakukan gerakan sholat. Loh, Evan, kita cerita tentang bagaimana Kak Evan mendidik anak secara agama. oke. Ketika kita berbicara mengenai agama yang diajarkan pada anak kita, jangan ajarkan, tapi perlihatkan bagaimana kita melaksanakan agama itu sendiri. Jadi jangan mengajarkan, ayo perintah sholat. Kita nggak sholat, cukup kita sholat saja sholat. Lama-lama mereka akan melakukan gerakan sholat, lama-lama mereka akan bertanya sholat. Langsung kita kasih masukan. Saya kaget dulu ketika Aisyah anak saya yang pertama umur masih 2 tahun, tiba-tiba dia gelar setiap melakukan gerakan sholat. Loh, kok dia bisa sholat? Padahal nggak pernah kita ajarkan begini takbir, walaupun belum sempurna, tapi dia melakukan gerakan sholat itu luar biasa. Karena ya itu, karena kita melakukan kewajiban kita di depan mereka. Akhirnya mereka melakukan hal yang sama. Itu yang mana? Itu. Anak belajar dari apa yang dia lihat di rumah. Jangan biasakan anak mendengar kata-kata yang berulang-ulang dari orang tua. Lama-lama itu tidak berwibawa. Tapi ketika anak melihat ayah mengamalkan sebuah agama, sebuah ritual, maka anak akan melihat, anak akan belajar secara diam-diam, dan dia akan mempraktekannya, dan dia akan ikut di belakangnya. Nabi jarang berbicara kata-kata dengan sahabat. Seandainya Nabi banyak bicara dengan sahabatnya, niscaya di perpustakaan itu begitu penuh buku-buku hadis tentang kata-kata Nabi. Tapi sungguh sangat sedikit yang berkata-kata. Yang banyak adalah cerita sahabat tentang perilaku Nabi. Berarti cara menjadi anak terbaik adalah dengan perbuatan. Mereka butuh contoh yang baik dari orang tua. Dari contoh itu anak akan belajar memperbaiki diri. Masya Allah, luar biasa. Ya, setelah itu Evan, selain itu apa yang Kak Evan lakukan ketika misalnya melihat anak tiba-tiba dia sholat atau dia misalnya dia baca Quran misalnya, apa yang Kak Evan lakukan apresiasinya? Ya, berikan apresiasi ya setinggi-tingginya. Jadi ya setelah kita mencontohkan, kita bimbing, kita dampingi. Karena ya itu, saya sadar sekali bahwa anak itu bisa mengantarkan kita ke surga, begitupun sebaliknya mengantarkan kita ke neraka. Ketika anak misal tidak menutup jilbab, menutup aurat dengan jilbabnya di usia yang sudah matang, ya udah, kita orang tua akan kebagian dosa terus menerus. Dan itu alhamdulillah, bahwa hal seperti itu saya bersyukur. Anak-anak saya yang perempuan sejak kelas 1 SD dengan, padahal di sekolahnya udah diwajibin untuk pakai jilbab. Berapa orang? 3. Semua pakai jilbab sih. Dan mereka udah, nah itu karena melihat mudanya di sekolah itu nggak diwajibkan pakai jilbab. Begitu di SD ya, tapi dia pakai jilbab. Sampai teman-temannya gunain jilbab karena melihat anak saya salah satunya. Ketika anak kelas 2, temannya ganti lagi, yang awalnya pakai jilbab ada dibuka juga karena memang masih kecil. Teman barunya pakai jilbab lagi nih. Jadi ya alhamdulillah itu sangat bersyukur sekali. Untuk rasa malu mereka sudah tahu dari sejak usia dini. Sampai sekarang Aisyah belum balik, tapi sekarang dia udah malu kalau dia tidak menutup aurat, alhamdulillah. Masya Allah. Perbedaan antara manusia dan binatang adalah punya rasa malu. Binatang tidak punya malu, manusia punya rasa malu. Rasulullah bersabda, al-haya'u minal iman. Rasa malu ini bagian daripada iman. Maka semakin kita bina rasa malu anak, maka dia akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara terbaik untuk membangun rasa malu dalam diri seorang anak, biasakan dia menutup aurat. Karena setan cara merusak manusia adalah dibuat pertama-tama dia tidak punya rasa malu. Caranya gimana? Dibuat dia buka aurat. Setelah buka aurat, dibuat dia bergaul bebas. Setelah bergaul bebas, dibikin dia biasa berzina. Akhirnya dia tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa malu, akibatnya apa? Dia tidak punya harga diri. Ketika tidak punya harga diri, maka dia akan merusak jiwanya sendiri. Dan inilah dia terpenting. Ayo biasakan anak kita
dididik agar mereka mempunyai rasa malu. Masya Allah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Saudaraku rahimakumullah, COVID-19 semakin menyebar dan semakin banyak saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Tidak sedikit juga yang meninggal dunia. Para dokter, tim medis juga banyak yang kekurangan alat medis. Mereka kekurangan untuk mereka jadikan perlindungan badan mereka. Baju APD mereka tidak kebagian, masker tidak kebagian, sarung tangan mereka juga tidak kebagian. Akhirnya banyak dari mereka terpapar juga, dan tidak sedikit para tim medis juga yang meninggal dunia. Saudaraku, sulit kita untuk menentukan di manakah virus-virus ini, dan sulit kita untuk melawannya. Tapi di saat yang sama, sudah banyak saudara-saudara kita yang menjadi korban secara ekonomi. Ada yang dipecat dari perusahaannya karena perusahaan sudah menutup diri. Ada yang kehilangan pekerjaan harian seperti ojol, ojek online. Mereka kehilangan pekerjaan. Untuk mereka pulang saja ke rumahnya, mereka tidak bawa apa-apa. Dan banyak dari mereka yang terpaksa harus minta-minta untuk membawa sebungkus nasi untuk keluarganya. Saatnya kita berjuang bersama-sama. Ayo beri dermawanan untuk mereka. ACT telah membuka sebuah gerakan bersama Selamatkan Bangsa. ACT siap mengantarkan bungkus-bungkus beras dan kebutuhan pokok ke rumah-rumah saudara-saudara kita yang berkebutuhan. Sudah bekerjasama dengan ojol, ojek online. Mereka langsung tinggal di kontak call centernya, Anda akan mendapatkan jawaban langsung dan akan diantar ke rumah Anda. Ya, betul sekali. Ini adalah masa sulit untuk semuanya. Pilihannya, apakah kita akan terpuruk berjamaah atau saling tolong-menolong sampai saatnya kita akan bangkit bersama. Mudah-mudahan dengan bantuan yang kita berikan, dengan momen suasana seperti ini, kita dilatih untuk lebih peduli kepada sesama. Ini saatnya, sudah ada jalannya. Silakan. Bersama ACT, selamatkan bangsa. Bersama Indonesia Dermawan. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.